Sahabat Panca. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas isu-isu internasional secara tajam dan santai. Bersama saya Asifa Aulia dan juga rekan saya dan saya Putri Nurseha. Nah, hari ini bakal kita obrolin nih soal sengketa internasional. Benar. Wah, kedengarannya berat ya, Kak? Iya, kedengarannya berat, tapi nggak apa-apa. Kita pembawaannya santai saja ya, Kak ya. Betul. Ada Ibu Rahma, narasumber kita nih, ahli hukum internasional. Kepada beliau dipersilahkan. Hai, selamat siang Ibu. Silakan duduk Ibu. Iya. Oke, baik Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Ibu sapa rekan-rekan kita? Hai sahabat Panca, senang bisa hadir di sini. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan loh waktunya yang Iya. sibuk ya untuk orang-orang seperti Ibu ini. Bener banget ya. Kayak susah banget kita minta waktunya. Nah, jadi guys, kalian harus simak nih podcast kita hari ini ya. Ya. Jangan lupa saksikan terus. Benar, jangan dilewatin ya. Selanjutnya sahabat Panca, kita akan memanggil narasumber kita yang keren ini, yaitu Ibu Rike selaku ahli organisasi internasional. Kepadanya dipersilahkan masuk. Halo Kak, halo semuanya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Silahkan duduk. Ya. Oke, teman-teman belum kenal kan sama Ibu Rike. Boleh diperkenalkan dulu Ibu. Halo sahabat Boleh. Panca. Perkenalkan, saya Rike Sabrina, bisa dipanggil Andi, bisa dipanggil Rike, Ibu Rike Sabrina. Di sini saya sebagai peneliti organisasi internasional. Wow, luar biasa guys narasumber kita pada hari ini ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir pada podcast kita kali ini. Nah, Saya juga terima kasih kembali sudah mengundang saya Iya, untuk datang ke podcast Sahabat Panca ini. Iya. Nah, selanjutnya nih nggak kalah menarik. Ada kakak mahasiswi yang kita undang, yaitu mahasiswi internasional guys, dari Unja tepatnya. Kepada kakak Dea kita persilahkan masuk. Halo teman-teman semuanya. Halo Kakak. Halo Kak. Bagaimana kabarnya kakak Dea? Ya, alhamdulillah baik ya Bu, Baik, Kak Bu. semuanya. Boleh disapa sahabat kita? Halo sahabat Panca. Ada kakak Dea, perkenalkan diri untuk Sahabat Panca kita. sahabat Panca kita. Oke, terima kasih kepada Kak semuanya. Sebelumnya saya mau menyapa yang di rumah dulu nih Kak, boleh? Boleh banget Kak. Halo semuanya sahabat Panca yang di rumah maupun yang dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia. Di sini saya sebagai mahasiswa internasional dari hukum, yang tepatnya yaitu dari Universitas Jambi. Di sini saya sangat berterima kasih dan juga bangga karena dapat diundang untuk podcast Sahabat Panca ini Bu, Kakak. Iya. Karena suatu kebanggaan bagi saya bisa diundang di podcast ini untuk mewakili mahasiswa Universitas Jambi, yaitu Fakultas Hukum ya. Iya. Oke, baik. Perkenalan kita tadi sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke segmen Segmen pertama, yaitu kita akan membahas santai saja ya teman-teman, mengenai sengketa internasional. Kita tanya pendapat menurut Ibu Rahma ya, agar tidak salah paham mengenai sengketa internasional itu apa sih Bu? Jadi sengketa internasional adalah ketidaksepakatan spesifik di antara dua belah pihak. Itu biasanya juga termasuk negara, organisasi, dan juga individu. Itu tergantung bagaimana kita memahaminya. Yang penting itu cara kita memahaminya itu seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi harus ada adu argumen ya Bu, bukan sekedar kesalahpahaman nih. Iya, betul, tepat sekali. Nah, sengketa itu harus punya dasar hukum atau kebijakan Seperti itu sahabat Panca.
saya mau bertanya nih kakak ibu sekalian. Iya, Dari silakan, kakak. Terima kasih dari pendapatnya Ibu Rahma tadi. Saya nih timbul pertanyaan nih. Nah, jadi kan saya pernah membaca suatu penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu namanya Merlis. Nah, beliau mengatakan bahwasanya sengketa itu bisa berkaitan mengenai sifat, hukum dan juga kebijakan. Jadi, semisal rebutan wilayah atau perbatasan tuh Bu. Nah, itu jadi bagaimana Bu? Iya, itu adalah contoh yang umumnya seperti itu. Seperti itu, sahabat Panca. Nah, baik. Terima kasih Bu. Iya. Oke, kalau menurut Ibu Rike nih bagaimana Ibu? Semisal muncul sengketa, apa harus ke pengadilan langsung Ibu? Jadi sahabat Panca, dalam penyelesaian sengketa internasional ini tidak langsung loh ke pengadilan ataupun pengadilan internasional. Seperti itu Ya. ya Kak ya. Di mana ada beberapa bentuk ataupun upaya penyelesaian sengketa internasional, yaitu yang pertama ada mediasi, negosiasi, arbitrasi, kemudian adalah konsentrasi, kemudian ada terakhir yaitu seperti kakak bilang adanya pengadilan internasional ataupun mahkamah internasional itu kalau penyelesaian sengketa internasional. Oke baik, seperti itu ya Kak ya penjelasan dari Ibu Rike. Jadi ada proses-prosesnya. Benar sekali. Jadi bisa nggak Bu nih dijelasin nih apa sih bedanya nih mediasi dan arbitrase itu tadi Bu? Oke, saya akan jelaskan kepada sahabat Panca nih agar Boleh. sahabat Panca tahu antara perbedaan mediasi dan arbitrasi. Iya, Oke, benar sebenarnya keduanya itu sama, kakak. Dimana itu sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional. Seperti yang telah dijelaskan Ibu Rahma, Iya. bahwa sengketa internasional itu kan ada dua negara yang berselisih. Nah, kalau mediasi itu sebagai pihak yang netral ketiga, namun dia tidak bisa memberikan seperti penyelesaian sengketa internasional akhir gitu ataupun hasil. Sedangkan arbitrasi itu dia sebagai pihak ketiga, namun dia tetap bisa memberikan hasil bagaimana akhir dari sengketa tersebut. Itu sih Sobat Panca sekalian. Oh, jadi saya timbul pertanyaan lagi nih. Wah, Kalian sudah ada ini pertanyaan ya, nih. kayaknya. Panca mahasiswa ya. Ya, harus kritis ya sebagai mahasiswa itu ya. Iya, jadi saya ingin tahu nih. Jadi pertanyaan saya nih kepada ibu-ibu yang hebat nih. Iya. Nah, jadi kalau dua negara itu mempunyai perebutan antar batas wilayah, itu termasuk mediator atau arbitrator? Nah itu benar, itu sesuai dengan prinsipnya seperti Oke. itu prinsipnya tentang kebebasan cara memilih menyelesaikan yang diatur oleh hukum internasional. Seperti itu dia. Seperti itu dia. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Nah, kalau negosiasi itu sendiri bagaimana Bu? Nah, jadi sahabat Panca, saya sambil menjelaskan ke sahabat Panca juga ya, Iya. sambil kita menambah ilmu sebenarnya. benar banget. Nah, jadi negosiasi itu adalah bentuk paling awal atau paling fleksibel di antara yang lainnya gitu. Negosiasi itu kayak rapat seperti itu, kayak kita mau bertukar pikiran. Berarti Mencari solusi Oh, gitu iya, ya. iya. Tepatnya lebih seperti mencari solusi Iya, ya, Bu. betul. Oke, itu penjelasan dari Ibu Rahma. Saya ingin menambahkan nih Kak kepada sahabat Panca, di mana negosiasi itu benar, itu adalah upaya awal untuk penyelesaian sengketa internasional. Nah, sebenarnya ya Kak, banyak sekali di internasional ataupun permasalahan yaitu sengketa itu melakukan di meja negosiasi, namun sayangnya tidak ada yang banyak publik tahu itu sih Kak kalau negosiasi. seperti itu. Nah, ya, jadi saya ingin bertanya lagi nih. Mungkin Boleh banget. Kerintis banget ya. Iya. Nah, mungkin juga bukan saya yang penasaran ya tentang pernegosiasian ini. Mungkin Nah, juga sahabat Panca, ya betul. betul. Mungkin juga sahabat Panca yang di rumah juga penasaran. Nah, jadi Ibu, kalau semisal nih ada dua orang nih, yang salah satunya itu dia keras kepala. Nah, jadi apakah negosiasi ini tetap bisa berjalan secara adil atau tidak? Bisa dong, maka dari itu kunci dari negosiasi itu adalah itikat yang baik. Bagaimanapun
negosiasinya kalau mempunyai itikat yang baik itu bisa terselesaikan. Oke, Saya mau menambahkan nih Kak. Boleh, terkait boleh itu. banget. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu ada mediasi, arbitrasi. Sebenarnya itu adalah tahap kedua. Sebenarnya ada negosiasi itu seperti cara baiknya, etikat baik. Semua itu ada upaya seperti yang Ibu Betul, Rama bilang betul, tadi betul, itu betul. kepada mahasiswa kita yang sangat kritis ini. Iya. Saya suka banget. Nah, sahabat Panca harus dicontoh nih kakak kita. Bener banget ya Kak ya. Nah, yang mempunyai kritis. pemikiran yang sangat-sangat kritis. Iya, betul. Wah, diskusi kali ini seru banget ya. Seru banget, bisa Iya, menambah betul. wawasan teman-teman sahabat Panca yang ada di rumah. Oke baik, sambil kita mengobrol santai di sini, boleh diminum dulu ya Kak ya. Iya, terima Ini kasih, ada cemilan Kak. juga, iya sama-sama nih ada cemilan juga Kan khusus kepada untuk narasumber narasumber kita. Ya, Iya. kebetulan banget ya Kak. Soalnya tadi tuh udah agak seret-seret basah. Iya, boleh silakan. Iya. Terima Kami minum kasih. ya. Iya, Minum ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi gimana nih Kak kesimpulan podcast kita pada siang hari ini? Oke, baik Kak Seha. Di sini kita bisa disimpulkan bahwa konflik tentang sengketa internasional ini tidak harus diselesaikan dengan konflik bersenjata. Nah, oke, banyak opsi lain, opsi damai yang lebih elegan dan beradab, begitu. Luar biasa ya pembahasan kita kali ini. Iya, sangat luar biasa. Yang penting itu adanya komitmen yang baik, bilang yang baik, Iya, benar sekali. biar terselesaikan seperti itu. Kemudian nih Kak, saya ada organisasi, bahwasanya ada organisasi bukan dari Mahkamah Internasional, tapi ada 3. Yang pertama Mahkamah Internasional nih Sahabat Panca, yaitu Mahkamah Internasional itu tempat dia penampung, tempat ada negara dan satu negaranya itu sedang sengketa, kemudian bisa ke Mahkamah Internasional. Yang kedua yaitu ada pengadilan arbitrasi pusat Kak, di mana itu Sahabat Panca dia itu tempat menyediakan seperti saya bilang tadi mediasi, kemudian ada konsultasi, ada arbitrasi. Kemudian juga nih Kak ada organisasi internasional yaitu pusat internasional ataupun penyelesaian sengketa ya seperti investasi Kak. Dari itu ada juga ya antar negara dan individu antar negara. Itu sih dari saya sebagai peneliti organisasi internasional. Nah, saya mau beri tepuk tangan dulu nih Kak kepada tepuk tangan. Ibu Rika dan juga Ibu Rahma, karena dari kesimpulan mereka tadi itu sangat menambah ilmu saya. Saya sangat berterima kasih terutama juga kepada kakak-kakak juga, kepada kedua ibu yang sangat luar biasa, karena saya bisa hadir di sini dan juga untuk menambah wawasan saya menjadi lebih luas, karena saya tahu karena saya masih belajar ya, beda dari orang-orang yang Kita di sangat sini luar biasa. sama-sama belajar. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa hebat ya di sini ya, sudah menginspirasi dan juga menambah wawasan kita ya Kak ya, dan juga sahabat Panca di Yang rumah. ada di rumah. Mungkin bukan hanya kita di sini yang mendapatkan ilmu, mungkin sahabat Panca di rumah juga bisa mendapatkan ilmu di mana saja. Ya benar banget, tidak hanya di bangku kuliah ya Kak ya. Betul. Mahasiswa hukum yang bukan mahasiswa hukum juga bisa Kak. Ya bisa juga. Karena ini ilmunya sangat luas dan bisa dipelajari semua orang. Benar banget. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang ada di sini. Berakhir sudah episode kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan juga pendengar setia sahabat Panca yang ada di rumah ya Kak. Semoga episode ini membuka wawasan dan juga diplomasi dan perdamaian untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya nih. Jaga perdamaian, jaga dunia. Kami punya jargon nih Kak untuk kita semua. Bagaimana sih jargonnya Kak? Salam Panca, salam perdamaian. Oke. Gitu ya, Kak. Ya, kita Namanya boleh di sini ya, kakak Oke, ibu Oh, pas di sekalian. sininya tuh Ini, pas oke. apa? Salam Panca, salam Panca, salam perdamaian. Oh, begitu. Oke, boleh ikutin ya kakak. Ini yang kamera Kak. Iya, benar. Ya. Oke, itu Kak. Oke, salam Panca, Salam